Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorhinabat. Pemirsa, polemik soal kondisi Masjid Samaratul Insan atau Islamic Center Jambi terus bergulir setelah sejumlah dokumentasi kerusakan bangunan beredar di media sosial. Publik pun menuding proyek bernilai miliaran rupiah itu sebagai proyek gagal. Namun, Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Jambi, Ritas Marianto, menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak tepat. Menurut Ritas, kerusakan yang terjadi belum bisa dikategorikan sebagai kegagalan proyek karena saat ini bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan. Ia menjelaskan bahwa dalam pekerjaan konstruksi, semua sudah diatur mulai dari rencana anggaran biaya, RAB, kontrak kerja, pengawasan, konsultan, hingga audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Jika ada kekurangan volume atau spesifikasi, itu bisa dihitung dan dikembalikan ke kas negara. Ritas menyebut dirinya telah meninjau langsung kondisi bangunan dan melihat beberapa titik kerusakan. Namun menurutnya hal itu masih dalam batas wajar sebagai bagian dari masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memperbaikinya. Yang sedang viral ya sekarang bahwasanya pembangunan STQ ya. Kalau tanggapan saya selaku orang konstruksi, pertama mungkin setiap pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor itu kan ada aturan ya, ada aturan yang tidak boleh diabaikan. Nah, dalam hal ini saya kemarin pernah melihat ada kebocoran, ada kerusakan segala macam. Sebenarnya itu kan masih tanggung jawab kontraktor ya. Jadi kontraktor apabila ada kerusakan, ada sebenarnya itu ada namanya masa pemeliharaan, itu kewajiban kontraktor tinggal memperbaiki mana yang dianggap ada yang rusak, ada yang belum bisa digunakan, itu masih tanggung jawab kontraktor. Jadi memang ada kewajiban kontraktor pasca selesainya pekerjaan. Jadi kalau ada yang bilang itu gagal, saya rasa bangunan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kuantiti, sesuai dengan RAP yang mungkin ada di dalam kontrak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor, jelas itu ada kontrak konsultan pengawas, ada tim ahli segala macam yang mengawasi pembangunan gedung tersebut. Selanjutnya juga di akhir proyek biasanya juga ada tim dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila ada kekurangan volume, itu kontraktor wajib mengembalikan ke negara. Jadi semua mengawasi. Jadi dalam hal ini apabila ada kerusakan, itu kewajiban kontraktor untuk memperbaiki itu. Ritas mengingatkan bahwa narasi yang berkembang di publik kadang bias karena tidak semua pihak memahami proses teknis pembangunan. Ia khawatir jika setiap masalah teknis langsung dipidanakan tanpa proses yang benar akan membuat pelaku usaha konstruksi enggan mengerjakan proyek pemerintah. Memang di setiap pelaksanaan pembangunan itu kan ada yang namanya RAB. Nah, kita lihat dulu apakah benar di dalam RAB itu ada dinding yang menggunakan pasangan batu atau menggunakan GRC. Kalaulah memang itu menggunakan GRC, kita lihat mungkin itu sifatnya sementara atau seperti apa. Tapi kalau di dalam RAB-nya pasangan batu ditukar dengan GRC, jelas salah. Tapi kalau memang desainnya seperti itu, mungkin ada tujuan lain mungkin yang akan dilakukan ke depan. Kenapa harus pakai GRC mungkin? Kalau memang di dalam RAB-nya GRC, ya kita tak bisa, itu sudah perencanaan seperti itu. Kalau yang jelas pelaksanaan itu kalau terjadi fiktif, itu mungkin baru kita nyatakan salah. Tapi kalau ada kerusakan, terus di RAB benar pasangannya seperti itu. Nah, kalau ada rusak itu memang harus wajib kontraktor ke sana memperbaiki itu. Berarti tidak masalah tuh Bang di. Kalau menurut hemat saya ini juga kontraktor. Kalau memang ada kesalahan itu ditegur, kita perbaikin. Tapi toh kalau ada kesalahan itu dianggap langsung pidana, tidak ada orang yang mau menjadi kontraktor. Tidak ada yang berani saya rasa.
Tetapi kalau ada pandangan lain di sisi hukum, ya kan ada BPK, ya kan. Rujukannya adalah BPK. BPK kan sudah masuk, ada temuan ya kita kembalikan. Banyak kontraktor yang mengembalikan temuan-temuan daripada BPK, ya kan. Yang tidak boleh itu tidak mau mengembalikan temuan BPK. KPSI Jambi berharap agar masyarakat menilai persoalan ini secara proporsional, memberi ruang pada mekanisme pertanggungjawaban sesuai aturan, serta membedakan mana yang administratif, teknis, atau memang patut dibawa ke ranah hukum. Dari Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa.